wabarakatuh. Yang saya hormati tutor mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Terbuka. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Teori yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu teori ontologi. Nah, ontologi ini membahas hakikat, keberadaan, atau realitas. Nah, ontologi mencari jawaban tentang apa yang benar-benar ada, yaitu seperti sifat suatu objek dan perbedaan antara kenyataan dan persepsi. Contoh kajian ontologi yaitu yang pertama hakikat manusia, dan yang kedua hakikat alam semesta, dan yang ketiga keberadaan realitas dan ilusi. Intinya, ontologi itu mempelajari keberadaan suatu secara mendalam, ya. Dan yang kedua, hakikat realitas dalam ontologi. Hakikat realitas itu membahas apa yang disebut nyata, apakah realitas hanya fisik atau juga non fisik, dan yang ketiga perbedaan antara kenyataan dan ilusi. Juga hubungan manusia dengan dunia yang dipahami. Nah, contohnya seperti perasaan sedih yang termasuk realitas non fisik, bayangan di cermin yang hanya tampilan bukan benda asli. Dan yang ketiga, ya, kesimpulannya, ontologi membantu memahami apa yang benar-benar ada dan sifat keberadaannya. Dan yang ketiga, cara memperoleh ilmu dalam epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas cara memperoleh dan membuktikan pengetahuan. Seperti pengetahuannya yaitu pengalaman, yaitu empirisme, dan kedua akal atau logika, yaitu rasionalisme, dan yang ketiga metode ilmiah, keempat intuisi, kelima kesaksian atau otoritas ahli. Nah, yang kesimpulannya yaitu pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman, akal, dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, metode dalam epistemologi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh dan menguji pengetahuan, meliputi metode empiris, metode rasional, juga metode ilmiah, dan fenomenologi, ya. Dan yang berikutnya yaitu skeptisisme dan intuitif. Nah, kesimpulannya yaitu epistemologi menggunakan berbagai metode untuk memastikan kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dan yang kelima, pengujian kebenaran dalam epistemologi, yaitu kebenaran diuji melalui korespondensi, yaitu sesuai fakta, koherensi, konsisten secara logis, pragmatis, bermanfaat dalam praktik. Yang keempat, verifikasi, yaitu dibuktikan melalui observasi. Dan yang terakhir, falsifikasi atau dapat diuji salah. Nah, kesimpulannya, kebenaran harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu 6, aksiologi, yaitu aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Yang pertama, nilai ilmu, yaitu membantu kehidupan manusia. Yang kedua, etika ilmu, yaitu ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab. Sedangkan tujuan ilmu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan manusia. Kesimpulannya, ilmu harus bermanfaat dan digunakan secara etis. 7, keterkaitan aksiologi sebagai fondasi filsafat ilmu. Aksiologi penting karena 1, mengarahkan ilmu agar bermanfaat. 2, menjadi pedoman etika penggunaan ilmu. Selanjutnya, menyeimbangkan ilmu dan tanggung jawab manusia. Selanjutnya juga menjelaskan tujuan akhir ilmu bagi kehidupan, yaitu kesimpulan terakhirnya, aksiologi menjadi dasar agar ilmu digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak disalahgunakan. Berikut adalah demikian adalah presentasi tugas 1 saya, mata kuliah Filsafat Ilmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang saya hormati dosen tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.